Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Yogi Saputra dan saya sendiri Zefrian akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen. Baiklah, yang pertama pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. Menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumaja, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang atau jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakikatnya terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis, sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UU-PK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Baiklah, selanjutnya hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 6 UU-PK mengatur beberapa hak-hak pelaku usaha, yaitu yang pertama hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal yang paling penting dari perlindungan konsumen adalah kewajiban dari pelaku usaha yang benar-benar harus ditaati sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, pemberian dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keenam, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra dari kelompok 10 akan menjelaskan bagian C, BPKN dan LPKSM. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Fungsi dan tugas BPKN sesuai pasal 33 dan 34 UU 8 tahun 1999. Poin pertama, memberikan saran rekomendasi kepada pemerintah tentang perlindungan konsumen. Poin 2, melakukan penelitian dan pengkajian perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Poin 3, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Poin 4, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, sikap keberpihakan kepada konsumen. 5, menerima pengaduan yang menyangkut kebutuhan konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka
99 UU Perlindungan Konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non-pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan mengenai perlindungan konsumen. Poin pertama, tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat menurut pasal 44 ayat 3 UU PK meliputi bagian 2. Menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak-hak, kewajiban, dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Poin ketiga, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Poin keempat, membentuk konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Poin kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksana perlindungan konsumen. D. Penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. 1. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak. 2. Menyelesaikan sengketa melalui lembaga yang berwenang, yakni BPSK, dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, media, atau arbiters. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.